إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أشكر هذه الدولة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنجتمع بهذه الوجوه المشرقة الطيبة، كما أشكر على هذه البلدة سمارة على تيسير هذا اللقاء بهذا التنظيم البديع الحسن، وهي أول فرصة نلقاكم فيها، وأسأل الله تعالى أن لا تكون آخرها. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah sekali-sekali kamu wafat kecuali dalam keadaan berislam." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakanmu dari diri yang satu, kemudian menciptakan darinya istrinya, serta menyebarkan dari keduanya keturunannya laki-laki maupun perempuan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kalian meminta dengan namanya dan dengan hubungan rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi perbuatanmu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amalmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, selanjutnya, maka sesungguhnya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berterima kasih kepada negeri ini, negeri Indonesia yang baik ini, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk bisa bertemu dengan wajah-wajah antum yang berseri-seri. Sebagaimana saya bersyukur mengucapkan terima kasih kepada negeri ini, kepada pemerintah yang memudahkan pertemuan ini, yang ini ya
pertemuan yang dilakukan dengan pengaturan yang sangat baik, dengan kepanitiaan yang sangat teratur, yang ini merupakan perjumpaan pertama untuk menyampaikan kalimat di depan antum sekalian. عنوان هذه المحاضرة كما اختارها إخوانكم المنظمون لهذا اللقاء المبارك هو وسائل تحقيق أمن البلاد واستقرارها. وسائل تحقيق أمن البلاد واستقرارها. Adapun tema untuk kalimat atau ceramah yang disampaikan, yang akan disampaikan sesuai yang dipilih oleh panitia penyelenggara adalah wasail, sebab untuk keamanan dan ketentraman negara. Sebab-sebab keamanan dan ketentraman negara. بادئ ذي بدء فإنني أتكلم عن الأمن وضرورة تحقيقه، بل هو مطلوب في الكتاب والسنة. ففي الكتاب هناك سورة صغيرة تحفظونها جميعا إن شاء الله تعالى، جمع الله تبارك وتعالى فيها بين أمرين ضروريين في كل أمة، ألا وهي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والشاهد قوله تعالى: وآمنهم من خوف. فأمر الله تعالى عباده أن يعبدوه لأنه حقق لهم أمرين عظيمين هما مطلبان لكل آدمي: الرزق، تحقيق الرزق، وتحقيق الأمن. نعم. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang masalah keamanan. Yang ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia. Dan ini perkara yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang sangat pendek, insya Allah kita menghafalnya, yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dua perkara, ya, keamanan dan ibadah kepadanya, yaitu di surat Li'ilafi Quraisy. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat ini, Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang Quraisy, ya, nikmat keamanan sehingga mereka bisa melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Di musim dingin dan di musim panas. Falya'budu, maka hendaknya mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menguasai Baitullah, yang menguasai Ka'bah. Karena dialah yang memberi makan kepada mereka ketika mereka lapar dan memberikan keamanan, ketentraman bagi mereka. Poin penting yang kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa amanahum min khauf. Allah dialah yang memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Maka di ayat ini kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah yang memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. ومن الآيات الجامعات بين هذين المطلبين العظيمين قول الله تعالى من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب عظيم.
Dan di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dua hal ini, keamanan dan rezeki yang berlimpah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminau warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini," yakni negeri Mekah, "sebagai negeri yang aman. Dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya, yaitu bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir." والآية الثالثة هي قول الله تبارك وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لاحظوا، والشاهد منه أن الله تبارك وتعالى ها هنا لم يسمي الأمن، ولكن سمى سبب الأمن: أمن هذا الذي هو جند لكم. لأن غالبا الأمن يكون تابعا للقوة، والقوة تكون عند الجند. هذا هو السر. قد جمع الله تعالى في هذه السورة، سورة الملك أيضا، بين هذين الأمرين: أمن هذا الذي هو جند لكم، أي أمنكم، رزقكم الأمن. ثم قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فذكر الأمرين، فتأملوا كيف يتوافق الأمران في هذه الآيات الكريمة. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur." Atau siapakah yang merupakan tentara bagimu yang akan menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, dan atau siapakah yang akan memberikan rezeki kepadamu kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya? Tidak lain orang-orang kafir, kecuali mereka itu tertipu. Di sini yang menjadi poin penting dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama tidak langsung menyebut kata-kata aman, tetapi Allah menyebutkan sebab keamanan. Ya, sebab keamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang pertama ini kekuatan. Karena kekuatan itu dialah yang menjadi sebab keamanan. Sedangkan kekuatan itu biasanya ada pada tentara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tadi, siapakah yang akan menjadi tentara bagimu? Artinya tentara yang memiliki kekuatan dan memberikan keamanan bagimu. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezeki. Maka kita renungkan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua hal ini, ya, keamanan yang sempurna serta limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. يشبه هذه الآية قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأملوا لما تقرؤون القرآن تجدونه مرتبا ترتيبا بديعا. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق، ذكر الرزق. ذو القوة، القوة هي التي بها يستتب الأمن. هذا المقصود، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. Kemudian yang semakna dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rezeki
yang maha kuat dan maha kokoh, yang maha memiliki kekuatan dan maha kokoh. Ini juga menunjukkan tentang Al-Quran yang benar-benar disusun dengan susunan yang sangat teratur, yang sangat indah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuatan di sini karena kekuatan merupakan sebab keamanan. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا جمع الله لها الوصفين الضروريين. الأمن كانت آمنة يأتيها رزقها، هذا الرزق، لكن سبحان الله العظيم الناس يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يؤمن بلادهم ويرزق عبادهم، لكن من طبيعة الإنسان أنه بدلا من أنه كلما أعطي زاد شكره، وإنما هو يزيد كفره، يزيد طغيانه. فالإنسان لما يكون محتاجا يجأر إلى الله، وإذا استغنى طغى. هذا غالب حال بني آدم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah perumpamaan tentang satu negeri yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri yang tadinya aman dan tentram, yang negeri ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki yang berlimpah, yaitu rezeki yang datang dari setiap tempat, yang kemudian mereka penduduk negeri tersebut kafir terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ditimpa kelaparan disebabkan karena perbuatan tersebut. Maka kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan negeri ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka benar-benar mendapatkan keamanan, ketentraman, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah datang dari semua tempat. Tapi setelah itu mereka yang seharusnya mensyukuri nikmat tersebut, tapi mereka malah ingkar, malah kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Ini termasuk keadaan atau tabiat yang ada pada diri manusia. Ketika dia merasa butuh, dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka diberikan kecukupan, ada kecenderungan dia kemudian untuk ingkar dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. هذه 5 آيات تلوتها على مسامعكم جمع الله تعالى فيها بين الضروريين تأمين الرزق وتحقيق الأمن، اجتمعا في كل هذه الآيات ال5، وهناك آيات أخرى لكن يكفينا مثل هذا إن شاء الله تعالى. والمقصود من ذلك أن الناس لا يرتاحون ولا يطمئنون إلا إذا كانوا في أمن، فالأمن ضروري للبلاد. بل حتى العبادة لا يعبدون الله تبارك وتعالى مطمئنين إلا إن كانوا آمنين. وقد ذكر لنا بعض شيوخنا أنه مر على بعض البلاد الإسلامية برهة من الزمن، كانوا إذا ذهبوا يصلون صلاة التراويح في رمضان بعضهم يجلس يصلي والبعض الآخر عند الأبواب يحرس بالبنادق. وهذا يدلكم على أن الله تعالى إذا من عليكم بالأمن تدخلون وظائفكم، بيوتكم، مساجدكم
أماكن اجتماعاتكم نواديكم وأنتم آمنون مطمئنون هذه نعمة من الله تعالى عليكم. Inilah 5 ayat yang tadi saya bacakan dan antum dengarkan. Di 5 ayat ini, di kelima ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara 2 hal yang merupakan kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat bagi manusia, yaitu rezeki yang berkecukupan, kecukupan rezeki, dan kedua keamanan, tetapnya keamanan. Ya, maka ini merupakan nikmat yang harusnya disyukuri oleh manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hal itu kepada mereka. Maka maksudnya di sini, kesimpulannya di sini bahwa keamanan dan tercukupnya rezeki ini merupakan sesuatu yang mendukung hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakwa dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Di sini disebutkan sebuah kisah ya dari sebagian guru-guru kami, sebagian dari syekh-syekh kami yang menceritakan bahwa mereka di satu tempat ya, mereka melewati dan sering mengunjungi tempat tersebut. Ketika mereka tiba di sana, mereka mendapati orang-orang yang melaksanakan sholat di situ, seperti melaksanakan sholat taraweh, sebagian melaksanakan sholat taraweh, kemudian ada sebagian lain yang berjaga di pintu masjid, untuk berjaga-jaga jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu mereka. Itu keadaan yang mereka alami. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, negeri yang antum tempati saat ini, yang kalian bisa melaksanakan ibadah dengan aman, kemudian rezeki yang berkecukupan, ini adalah sesuatu yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jaga bersama. وفي هذا المعنى صح من رواية الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه أي في بيته. سبحان الله، تغلق بيتك وتنام وينام كل أهل البيت، لا حراسة. هذه نعمة عظيمة نفقد شكرها لأننا نغفل عنها. قال معافا في جسده، ليس به مرض وغيره يتقلب في الأدواء. قال عنده قوت يومه، نحن ربما عندنا قوت سنتنا. لتعلموا نعمة الله تعالى عليكم وأن القناعة كما يقال كنز لا يفنى. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. والشاهد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، في الأول الأمن، في الأخير الرزق. لكن ماذا قال؟ إذا أصبحت ووجدت رزق يومك فقط، في هذا أنت الآن قد أخذت الدنيا كلها. Kemudian sesuai dengan makna ini, makna yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hidat lahu ad-dunya bihadzafirihi." Barang siapa di antara kamu yang ketika bangun di pagi hari dalam keadaan aman berada di rumahnya, kemudian dalam keadaan tubuhnya sehat, tidak ada penyakit, dan dia memiliki makanan di hari itu, maka seolah-olah semua dunia beserta isinya ada di tangannya, dikumpulkan untuknya. Maka perhatikanlah hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, seseorang yang aman ketika di pagi hari dia mendapati dirinya aman berada di rumahnya, kemudian
tubuhnya sehat, tidak ada penyakit yang mengganggu. Setelah itu disebutkan lahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari itu saja. Sebagian di antara kita bahkan memiliki makanan, persiapan makanan untuk setahun. Ya. Disebutkan yang seperti ini, maka seolah-olah dia memiliki dunia, seluruh dunia dan seisinya. Maka perhatikan dan renungkan ini. Bagaimana nikmat rezeki yang berkecukupan, keamanan, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Poin penting yang kita perhatikan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan dua hal. Keamanan yang sempurna dan rezeki yang berkecukupan, yang ini ya merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. نأتي إلى الكلام على وسائل تحقيق الأمن. لن أقول لكم إن رجال الأمن من شرطة وعساكر يحققون الأمن، لأن هذا واضح. لا توجد دولة ذات سيادة واستقرار ليس لها جيش، هذا لا بد منه لتأمين البلاد. لكنني أكلمكم عن أشياء قد يغفل عنها الناس. أول وسيلة نستوحيها من أول سورة استدللنا بها في هذا المجلس، وهي قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن أول شيء يجعل الأمن يستقر في البلاد أن يكون أهل البلاد عابدين لله وحده. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang wasail atau sebab-sebab yang akan menetapkan atau mewujudkan keamanan. Ya, di sini saya tidak akan membahas tentang misalnya petugas keamanan, polisi dan bala tentara yang menjaga keamanan negeri ini. Tentu saja ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memang perkara yang dibutuhkan. Ini sesuatu yang mesti ada di setiap negeri untuk menjaga keamanan. Tetapi yang saya akan bahas di sini adalah perkara-perkara yang bisa jadi dilalaikan oleh sebagian kita. Sebab keamanan yang jelas-jelas merupakan sebab utama yang banyak dilalaikan manusia. Pertama yang saya akan disebutkan di sini adalah ayat yang pertama tadi kita sampaikan di surat Al-Quraisy, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Maka hendaknya mereka menyembah Allah semata-mata yang merupakan Rabb yang menguasai Ka'bah ini. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepada mereka ketika mereka lapar, ketika mereka takut. Maka di sini sebab keamanan yang pertama, sebab utama keamanan, terwujudnya keamanan dan sebab utama yang mewujudkan keamanan adalah agar hendaknya manusia, kaum muslimin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. نستوحي أيضا من قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأملوا، ذكر الله تعالى عبادهم بالوظيفة التي يجب أن يركزوا عليها، وضمن للناس شيئا هي من عمل الله المحض ألا وهو الرزق والأمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتكم يا بني آدم، إن حققتموها فإن الله تعالى اعلموا أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا عمل الله، أنتم تسلكون أسبابه فقط والله يعطيكم. Kemudian yang kedua kita sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat yang tadi juga sudah kita bacakan ayatnya.
kita sebutkan secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menghendaki, tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rezeki, Maha memiliki kekuatan dan Maha kokoh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang tugas, kewajiban kita yang wajib untuk kita pusatkan perhatian kita utamakan, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Kemudian setelah itu Allah menjamin, jika kalian menegakkan tugas ini dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan jaminan rezeki karena dia Maha pemberi rezeki, serta jaminan keamanan karena dia yang Maha kuat, yang Maha kuasa untuk menjaga dan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Maka kalau kalian telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tugas yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini, yaitu beribadah kepadanya semata-mata, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rezeki, dialah yang maha kuat. Kalian tinggal berusaha melaksanakan sebabnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jaminan keamanan dan menyempurnakan limpahan rezeki bagimu. ومن الآيات التي صرحت بهذا المعنى أي إن الناس إذا عبدوا الله وآمنوا به من غير إشراك فإن الله تعالى يحقق لهم الأمن. قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kemudian ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang makna ini, yaitu makna jika manusia benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, wujudkan keamanan bagi mereka. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh. Allah menjanjikan 3 hal. Pertama, sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka penguasa di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka ini. Dan yang ketiga, Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Kemudian Allah menyebutkan keadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah, beribadah kepada Allah, kepadaku semata-mata, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keamanan ketika mereka hanya beribadah kepadanya semata-mata. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
اعلموا معشر الحضور الكرام أن أهل القرية على قدر خلوص إيمانهم بالله، خلوصهم من الشرك، وعلى قدر تحقيقهم العمل الصالح يكون له الأمن. كلما قوي هذا فيهم قوي الأمن فيهم. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa penduduk satu negeri, penduduk sesuai dengan kadar kemurnian iman mereka, benarnya iman mereka, yakni ketika iman mereka diwujudkan dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan bersih dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian sesuai dengan kadar amal soleh yang mereka kerjakan, maka sesuai dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan, wujudkan serta sempurnakan keamanan bagi mereka. في آية سورة الأنعام التي هي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إلى آخره. سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا بأن الظلم المنفي هنا لتحقيق الأمن هو أي ظلم، حتى الظلم الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنتم من قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كما جاء في الصحيحين. ففسر لهم الظلم بالشرك، أي إذا انتشر الشرك في الأمة المحمدية فإن الأمن لا يضمن لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. Di dalam ayat yang tadi kita sebutkan di surat Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan petunjuk. Ketika turunnya ayat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampur adukan imannya dengan kedzaliman?" Mereka menyangka di sini maksudnya kedzaliman secara umum, sampai pun perbuatan zalim yang kecil termasuk di dalamnya, ini baru mendapatkan jaminan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, beliau menyebutkan beliau menyebutkan kepada para sahabat, aina antum, di mana kalian? Bagaimana kalian mendengarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang makna zalim yang dimaksud adalah perbuatan syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kandungan makna hadis ini bahwa perbuatan syirik ketika tersebar di umat di satu umat, maka tidak akan mungkin terwujud keamanan di umat tersebut, baik itu keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Nah, وحتى أكون واضحا في كلمة الإيمان وكلمة الشرك، أقول إن المؤمنين لا يخلصون الدعاء إلا لله إذ لا يدعون سواه. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kemudian supaya kita jelas di sini, maka kita tekankan di sini bahwa hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Fad'ullaha mukhlishan lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepadanya, walau karihal kafirun,
meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. المؤمنون يحبون الأولياء الصالحين ويحترمونهم ويقدرون قدرهم لكنهم لا يعبدونهم. نعم. قلت المؤمنون يحبون الأولياء الصالحين ويحترمونهم ويقدرون قدرهم لكنهم لا يعبدونهم، لأن الله تعالى لم يأذن أن يعبد أحد من عباده غيره. Orang-orang mukmin, orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti mencintai wali-wali Allah, mencintai orang-orang yang saleh, mereka memuliakan dan menghormatinya, akan tetapi mereka tidak menyembah orang-orang saleh tersebut. Mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, karena peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني ما قال اتخذوا الولي الصالح واسطة بيني وبينكم، ليس بينكم وبين الله سوى الدعاء، لا تتوسطوا بأحد. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku, Allah Maha dekat. Aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku Maha dekat. Allah tidak mengatakan, ya, jika hamba-hambaku bertanya katakanlah, maka katakanlah sesungguhnya jadikanlah wali-wali Allah sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Allah tidak mengatakan demikian. Ya, tidak ada cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kamu berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. والمؤمنون يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا جما لكنهم لا يعبدونه مع الله ولا من دون الله. فإذا ذهبوا لحج أو عمرة وأتوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زاروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم لا يقولون يا رسول الله أعطنا، إنما يقولون يا الله أعطنا. Sebagaimana orang-orang yang beriman, mereka pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, dengan kecintaan yang sangat besar. Akan tetapi mereka tidak beribadah, tidak meminta, tidak berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka misalnya diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian mereka berkesempatan untuk mengunjungi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mengucapkan salam. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tetapi mereka tidak meminta-minta di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah ini kepada kami, tapi mereka meminta dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan para rasul,
wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan nabi ini tidak akan mungkin memerintahkan kepadamu untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Apakah mungkin mereka memerintahkan kepadamu dengan kekufuran setelah kalian menjadi orang-orang Islam? هذه بعض مظاهر الشرك التي وقعت فيها الأمم، ووقع فيها بعض هذه الأمة جهلا منهم بالدين وجهلا بحق رب العالمين. هذه بعض مظاهر الشرك لبيان أن لا أمن لأي بلد مسلم حتى يستخرجوا الشرك ويلقوه ويكونون موحدين لله عز وجل، وإلا فمظاهر الشرك كثيرة جدا، وعبادة غير الله منتشرة في أوساط بعض المسلمين بل كثير من المسلمين. Inilah sebagian dari contoh-contoh kesyirikan yang terjadi pada sebagian dari umat ini. Sebagian dari umat ini ada yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini ya dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap agama, karena ketidakpahaman mereka terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang harusnya ditunaikan, yaitu beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Maka tentu saja di negeri-negeri kaum muslimin ada orang-orang yang selalu beribadah, tetap ada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, meskipun sebagian dari wujud atau fenomena kesyirikan ini masih terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin karena ketidakpahaman mereka terhadap agama ini. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يرفع الأمن عن قلوب المشركين ويبث فيها الرعب، فقال سنرى الرعب. لماذا؟ قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menghilangkan keamanan di hati orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka ketakutan, Allah hilangkan keamanan karena mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan argumentasi yang benar tentangnya. ولذلك جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دبر حربا للكافرين المعتدين فإن الله تبارك وتعالى ببعث الرعب والخوف والذعر في قلوب المسلمين وإمامهم. لاحظوا، هذا مما لا يريد أن يقبله عموم الدعاة إلى الله مع الأسف، لا سيما من المتأثرين بسياسة الغرب، ولو كانوا يريدون أن يجاهدوا الغرب، يريدون أن يجاهدوا الغرب لكنهم لا يعرفون الوسيلة النبوية في ذلك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين، أي تلزم الرعية، تلزم الشعب، لا تبلبله، لا تدخل الاضطراب فيه، لا تحرض وتثور الناس، وإمامهم الإمام هو الحاكم. ما هو وصف هذا الحاكم؟ نتعرض له باختصار بعد قليل إن شاء الله.
بعض كلماتكم أريد يعني في الأول. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لعهد من عهود المسلمين، ذكر أن المسلمين يعيشون بعده عهدا زاهرا طيبا ذهبيا، ويقصد عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعدهم وبعد من يتبعهم أيضا في سياستهم سيكون في بعض قرون المسلمين ظلمة من الحكام، هم مسلمون، حكام مسلمين لكن فيهم ظلم، يغلب عليهم الظلم. ماذا يفعل المسلمون إزاء هذا الظلم؟ أي يحرض بعضهم بعضا، يتكتلون، يتجمعون ضد الحكومة، يسلح بعضهم بعضا، ثم يتفقون في ليلة لا قمر فيها ليثوروا ويقوموا. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم الرعية على ما هي عليه، ما دامت مجتمع على رئيس مسلم وجب عليك أن تلزمهم ولا تحرك الناس إلى ثورة ما، لأن هذا يرفع عنهم الأمن. Sesungguhnya orang-orang yang mengamati dengan cermat tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah nabawiyah, khususnya dalam siasat beliau ketika menghadapi kondisi kaum muslimin, kita akan mendapati bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang suka melakukan hal-hal yang menjadi sebab kekacauan di tengah kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat kaum muslimin, meskipun terjadi sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan kezaliman. Seperti contoh yang disebutkan di dalam dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang panjang ini tentang keadaan yang pernah dialami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu ketika itu adalah masa keemasan bagi kaum muslimin, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, dan setelah itu yang dilakukan oleh sebagian para penguasa ketika itu, yang kemudian ketika menghadapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan solusinya adalah dengan harus mengembalikan dengan paksa ya hak-hak tersebut, sehingga sampai dengan resiko menimbulkan kekacauan atau pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan yang demikian. Tapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, ketika muncul kedoliman yang dilakukan oleh sebagian dari penguasa itu, apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaknya kalian tetap berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Apa arti jamaah kaum muslimin? Artinya tetap pertimbangkan kemaslahatan untuk masyarakat kaum muslimin secara keseluruhan. Jangan sampai menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah. Kalau sebagian orang yang mungkin mengalami kezaliman, jangan sampai kemudian yang lain ikut merasakan akibatnya. Perhatikan kemaslahatan jamaah atau semua masyarakat kaum muslimin dan tetap berpegang teguh dengan imam mereka. Inilah ya yang ketika menyebutkan tentang keadaan umum, mencegah sebab-sebab yang menjadikan pertumpahan darah, melakukan sebab-sebab yang menjadikan tidak hilangnya keamanan dan ketentraman bagi kehidupan kaum muslimin. أما وصف هذا الحاكم الذي تلزمه ولا تقوم عليه أن يكون مسلما، هذا هو وصفه الذي يحرم عليك أن تثور عليه، ولو لم يبقى من إسلامه سوى شعره، كما جاء في الصحيحين
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أشياء منها وأن لا ننازع الأمر له. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan menentang pemerintah, meskipun diatasnamakan menegakkan keadilan, tapi kalau apa yang mereka serukan itu menjadi sebab kekacauan, menjadi pertumpahan darah, menjadi sebab kemudian munculnya pemberontakan, maka ini justru yang akan menjadi sebab hilangnya keamanan dari negeri-negeri kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan keamanan senantiasa terwujud di negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan bagi mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya bagi kebaikan bagi kaum muslimin di dunia sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah, jazallahu khairan khairal jaza ala fadilati syekhina li fadilati syekhina ala hadhihi an-nasihah at-tayyibah wal kalimat al-qayyimah allati nas'alullaha ay yanfa'ana biha wa ja'alaha sababan litamassukina bid-din wa thabatina alaihi dani hasanati syekh yaumal qiyamah wa nas'alullaha ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu sami'un qaribun mujib. Wal an nasta'din min syai'an naqra aw na'rid ba'd al-as'ilah min al-ikhwa al-hadirin. Ya, ada pertanyaan dari akhwat di sini. Pertanyaan dari akhwat. Benarkah nikmat aman lebih besar dari nikmat rezeki dan kesehatan? هذه سائلة تسأل: هل صحيح أن نعمة الأمن أعظم من نعمة الصحة والرزق؟ نعم، وهو كذلك، بدليل ما رأيتموه آنفا من أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لأن الحقيقة حتى الأجساد من حيث صحتها والأجساد من حيث ترزقها لا يمكن أن تحصل ذلك إذا لم يحصل الأمن. إذا ما كان هناك أمن، يحصل في بعض البلاد إلى الآن حروب، فلكي ينقل المريض من مكان إلى مريض لا يأمنون الطريق. وكذلك الاسترزاق، يخرج المرء يسترزق ويستودع أهله، لا يدري أيرجع أم لا يرجع لعدم أمن الطريق. نعم. Ya, pertanyaan tadi saya ulangi, benarkah nikmat aman lebih besar daripada nikmat rezeki dan kesehatan? Ini pertanyaan dari salah seorang akhwat. Jazakallahu khairan. Jawabannya betul. Benar, nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat rezeki dan kesehatan. Dengan dalil yang terakhir tadi kita sebutkan athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Karena ya, kita perhatikan nikmat rezeki dan kesehatan yang berhubungan dengan anggota badan manusia tidak akan mungkin bisa kita nikmati kalau dalam kondisi tidak aman. Misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, ya, bagi adanya hal-hal yang mengganggu kita. Demikian pula rezeki, orang akan mencari rezeki, apakah dia akan pulang atau tidak karena suasana yang tidak aman. Maka benar jika dikatakan bahwa nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat rezeki dan kesehatan. Pertanyaan berikutnya juga dari akhwat. Pertanyaannya, Ustadz, saya seorang wanita yang dicerai suami. Siapakah yang jadi pemimpin jika suami sudah meninggal?
Man yakun qawam li ba'da ma tuwfi. توفي زوجها الذي يعني هو أولا قال طلقت ثم يقول يسأل بعد ذلك من يكون قوام للنساء بعد ما توفي الزوج. أو إن عدم الزوج يعني من يكون قوام له. الحقيقة هذا السؤال غير واضح، لأن السائلة تقول طلقها زوجها ثم توفي، فمن يكون قواما على النساء؟ أنا ما فهمت السؤال، لكن أقول القوامة معروفة تكون للرجال على النساء. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفضل من يشاء، وهو الذي يقسم الوظائف كما يشاء، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لكن أنا أجيب تخيلا أنني فهمت السؤال، فأقول إذا مات ولي المرأة الأصلي تولاها من يكون بعده شرعا، فمثلا من مات أبوها تولاها ابنها إن كان لها ابن بالغ مسلم، هو الذي يتولاها، ثم يتولاها أخوها على الشرطين السابقين، ثم يتولاها جدها من جهة أبيها، ثم يتولاها عمها الذي هو أخو أبيها. في هذه المولاة لو فرضنا أنها تقول ما بقي عندها ولي يتولاها، هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان أو من ناب مناب السلطان كالقاضي المسلم، فالقاضي المسلم هو الذي يتولى المرأة فيزوجها إلى آخر ما يكون لها من حقوق. نعم. Ya, barakallahu fiik, ini pertanyaan dari akhwat ini, kata Syekh kurang jelas ya, karena memang pertanyaan di sini, saya seorang perempuan yang dicerai suami, padahal suami adalah pemimpin. Terus pertanyaannya, siapa yang jadi pemimpin jika suami sudah meninggal? Tadi ya disebut cerai, kemudian ya beliau mengingatkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tugas kepada masing-masing manusia sesuai dengan pilihannya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memilih, menciptakan siapa yang dikehendaki dan memilih. Nah, tapi di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang beliau pahami dari pertanyaan ini ya. Tentang mungkin maksudnya pertanyaan di sini, siapakah yang menjadi wali bagi perempuan tersebut ketika dia tidak punya suami lagi? Maka siapa yang menjadi wali baginya? Pertama tentu yang menjadi wali asalnya adalah ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, maka anak laki-lakinya yang sudah dewasa, muslim yang sudah dewasa kalau dia punya anak laki-laki. Kalau tidak adalah saudara laki-lakinya yang sudah balik, yang sudah dewasa. Kemudian kakeknya kalau ada, kemudian pamannya, saudara dari ayahnya. Kalau kemudian tidak ada lagi wali yang seperti ini, maka kembali apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Seorang sultan, penguasa, pemerintah dalam masalah ini adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka di sini seorang perempuan yang tidak punya keluarga lagi seperti ini, maka pemerintah dalam masalah ini, dalam hal ini adalah seorang hakim muslim, mungkin di negeri kita KUA atau pengadilan agama, ini bisa menjadi wali untuk menikah bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali lagi dari garis keturunan nasabnya. Nah, berikutnya pertanyaan, merasa aman dari azab Allah apakah termasuk dosa besar? Al-amnu min adzabillah hal min kaba'iril dzunub? نعم، السؤال عن الأمن من عذاب الله هل هو من كبائر الذنوب؟ لا شك. قال تعالى أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، هم كبائر الذنوب. Ya, ini jelas merupakan termasuk dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Syekh di bagian akhir, disebut orang yang merugi. Maka ini merupakan ancaman yang sangat besar yang menunjukkan bahwa ini termasuk perbuatan dosa besar.
Pertanyaan berikutnya, apa saja kewajiban rakyat kepada pemimpin? Ma huwa wajib تدينه ناقص في أخلاقه ناقص في أدائه الواجب واجب عليك أن تعترف بأنه رئيس عليك ولو كان مقصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أن تعتقد أنك مبايع له فإذا جاء واحد يقول لك تعال نثور عليه قلنا في عنق بيعة سواء بايعت فردا فردا أو بايع وجهاء قومك كالوزراء ومسؤول القبائل وما إلى ذلك فأنت منضو تحتهم بإجماع العلماء كما قال النووي رحمه الله هذا واجب. والواجب الآخر أن تطيعه في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أي أن تطيع أميرك في غير معصية الله. Apa saja kewajiban rakyat kepada pemimpin? Ini kata Syekh tadi, beliau menyebutkan bahwa ini sudah diterangkan di dalam pembahasan ceramah tadi atau tablik akbar tadi, ya. Yang jelas akan disebutkan secara umum di sini. Yang pertama, kewajiban rakyat kepada pemimpin adalah mengakui kepemimpinannya, mengakui bahwa dia adalah pemimpin kita, meskipun dengan segala kekurangan yang ada padanya. Ya, ini tidak harus kita mengakui dia pemimpin itu harus sempurna segala sesuatunya. Meskipun dia punya kekurangan, tentu kita punya kewajiban menasihati dengan cara yang baik. Tapi tetap kita mengakui kepemimpinannya, kita berbaiat, mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kita karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang meninggal dunia dan tidak membaiat kepada pemimpinnya, maka dia meninggal dunia seperti matinya orang-orang di zaman jahiliyah. Ya, maka oleh karena itu kita harus mengakui membaiat ke pemimpin tersebut, baik itu baiat secara langsung atau diwakili oleh para tokoh-tokoh di negeri kita. Kemudian yang kedua, mentaatinya dalam kebaikan. Tidak boleh mentaatinya dalam perbuatan maksiat. Tentu kita tidak mentaatinya bukan berarti kita mencabut ketaatan atau memberontak kepadanya, tidak. Tetap ketika dia memerintahkan pada perbuatan maksiat tidak boleh kita taat, tapi kita berusaha untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Ya, pertanyaan yang terakhir di sini karena mengingat waktu. Apakah negeri kami Indonesia akan terjaga keamanannya sementara di negeri kami ada 6 agama dan agama Islam memerintahkan tauhid dan agama lain tidak bertauhid? لا شك أن الأمن يقع في كل بلاد المسلمين يعني ممكن أن يقع في كل بلاد المسلمين إذا حققوا ما سبق ولا ريب أنكم ترفلون بأمن كبير في هذه البلاد والحمد لله وفي ظني أن الوسيلة الأخيرة التي تحدثنا عنها قد حققتموها ولو كانت من غير نية من بعضكم أو من أكثركم ولو من غير نية لكن الشعب الإندونيسي أقول فيه كلمة من غير مجاملة وأنتم إن شاء الله أهل لكل جميل فأقول الشعب الإندونيسي قد ميزه الله تعالى بالأدب وحسن الخلق فأنا أشجعكم على هذا وأسأل الله أن يزيدكم من فضله فإن حسن الخلق يحفظ الأمن ومن الخلق أن لا تشاركوا في ثورة ابتعدوا عنها مهما كان لأن لا تزيد إلا على أن تطرد الأمن الذي عندكم فعندكم كثير من الأمن الحمد لله وجزا الله خيرا أيضا رجال الأمن من شرطة وعساكر يحفظون البلاد ويحفظون أمنها هذا شيء عظيم فتح من الله وهو شيء شاق يقومون به وأنتم تعينونهم بمثل هذه الكلمات أهل العلم أهل الدعوة يعينونهم بمثل هذا الذي يربي في الناس ترك الاضطراب والتهور فلذلك حتى لو كان هناك 6 أديان فأنتم ادعوا كل دين إلى الإسلام ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وسيفتح الله. Tidak diragukan lagi bahwa semua negeri kaum muslimin insya Allah akan mungkin untuk terwujud keamanan. Ya. Dan selama mereka mewujudkan syarat yang disebutkan dalam penjelasan dalam ceramah tadi, kemudian saya menyangka bahwa bagian akhir dari penjelasan tadi yang berhubungan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, ini insya Allah bisa antum wujudkan. Ya, karena saya melihat ini saya sampaikan tanpa basa-basi, saya sampaikan dengan jujur tanpa basa-basi bahwa ini sebagai pujian yang baik bagi orang-orang Indonesia, ya, bagi antum sekalian, dan kalian memang pantas untuk mendapatkan pujian yang baik bahwa orang-orang Indonesia memiliki akhlak yang baik. Mereka adalah orang-orang yang selalu beradab, menjunjung tinggi sopan santun, adab yang baik, ya. Maka ini merupakan sebab yang bisa mewujudkan keamanan. Ya, maka selama kita berusaha untuk mempertahankan adab yang baik ini, ya, tidak gampang membuat keributan, ya, maka ini insya Allah akan menjadi sebab terwujudnya keamanan di negeri kita. Maka kita tentu saja mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada aparat keamanan yang telah berusaha menjaga keamanan, kemudian dengan bimbingan para dai kita, para ustadz-ustadz sunnah yang senantiasa mengajarkan untuk taat kepada pemerintah, untuk menjaga sebab-sebab keamanan, tidak menyebabkan hal-hal yang menimbulkan kekacauan atau menyebabkan hilangnya keamanan di masyarakat kita. Maka ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua. Adapun tentang kenyataan bahwa di negeri kita ada agama-agama lain yang diakui, maka tugas kita adalah mendakwai mereka. Mendakwai mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara perdebatan yang baik. Maka dengan kita berusaha untuk mendakwai mereka, ini akan menjadi sebab turunnya sebab-sebab keamanan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negeri kita. Barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala lana wa lakum at-tawfiq was-sadad والهداية والرشاد وأن يهدي العباد ويؤمن البلاد، كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع بلدان المسلمين لما يحب ويرضى حكاما ومحكومين، وأن يزيل عنهم كل سبب للاضطراب والفتن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعل ثأرنا على من عادانا. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهدينا بالإسلام ويحيينا به قائمين وقاعدين وراقدين، وإلى أن نلقاكم في فرصة أخرى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزا الله خيرا المسؤولين والمنظمين لهذا اللقاء الكريم، والله يتولانا وإياكم بحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kemudian Syekh menutup perjumpaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, melimpahkan keamanan dan ketentraman bagi kaum muslimin. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para pemerintah kita, memperbaiki keadaan mereka. Kemudian
Beliau mendoakan kebaikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu kembali dengan Syekh di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, dalam kebaikan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjumpaan kita di kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.